Ruangan telah terang ketika Prayoga terbangun dari tidurnya. Sebuah suara ketukan menyerupai sandi Morse terdengar dari arah pintu. Selingan suara lagu Jawa, sentuhan koplo berasal dari sebuah acara televisi, channel 7 yang semalam tidak ia matikan. Prayoga paham bahwa suara ketukan dari arah pintu berasal dari kawan karib. Ketika mendengar caranya mengetuk, ia telah menggambar sebuah visual lelaki gempal berkumis tipis di kepalanya. Berdiri dengan lengan baju tergulung dan sebuah senyum kesiapan membujuk. Barisan kemungkinan itulah yang kini berada di isi kepala Prayoga. "Masuklah Ram, aku tahu itu kau," kata Prayoga berbarengan dengan samar lagu yang berputar. Ia menangkap lirik itu saat seorang penyanyi mengawali sebuah lagu. Bersamaan pula penyanyi perempuan itu menggerakkan tangannya, seolah ia sedang menggapai sesuatu yang jauh. Lelaki seumurannya itu akhirnya masuk. Di tangan kanannya tampak kresek hitam dengan suara kaca berdenting. Prayoga tiba-tiba merasakan perutnya terasa mual. Sialnya, ia dapat membayangkan sebuah makanan tidak akan berhasil bertahan lama di dalam perutnya. Namun semua sudah terlanjur. Rama kawannya telah mengeluarkan satu persatu minuman dingin yang ia bawa. Ditaruhnya di atas meja satu-satunya di ruangan itu. 1, 2 hingga 5 botol ia jejer di depannya. Juga sebungkus kacang plus rokok mentol. "Ku dengar rumor, kau akan melompat dari atap kantor," katanya sembari melirik ke arah Prayoga, memastikan ucapannya benar. "Kupikir ada baiknya kita rayakan dulu sebelum semua terjadi," lanjut Rama sebelum Prayoga memberikan isyarat apapun untuk pertanyaannya. Namun Rama paham sifat kawannya satu itu. Bagi Rama, hari itu bukan kali pertama ia akan bunuh diri. Ia teringat percobaan pertama kawannya itu dengan menenggak pengharum ruangan. Sialnya, bukannya mati, ia hanya muntah seharian, dan nyawanya tertolong di rumah sakit. Sedangkan upaya kedua gagal, sebab ia salah memilih tempat untuk mengikat tali gantungnya. Sebuah kayu lapuk yang ada di kos lamanya, dan ketika di gedung hari itu, itulah kali ketiga ia melakukannya. Prayoga bahkan telah mempersiapkan dengan matang proses bunuh diri untuk kali ketiganya itu. Ia menulis memo berbunyi, "Sampai ketemu lagi di kehidupan mendatang." Tertulis dengan garis yang tak rapi. Barangkali ia gugup, atau memang rasa sedih telah membuat menangis, serta tangannya gemetar ketika mencoret tulisan itu. Bagi Rama, pilihan pertamalah yang paling masuk akal, sebab ini akan menjadi kematian pertamanya. Bukannya yang pertama selalu membuat seseorang merasa canggung, Rama duduk dengan tangan kanan meneguk minuman yang ia bawa, sedangkan tangan kiri menyodorkan botol serupa ke arah Prayoga. Tak ada sepatah kata pun dari mereka saat itu. Yang terdengar hanya samar lagu dari sebuah channel 7. Dalam kondisi itu, Rama hanya teringat cara pandang Prayoga, mengakhiri hidup dan berharap mampu bereinkarnasi. Hidup kembali menjadi seseorang lelaki yang lebih beruntung di kehidupan mendatang. Menjadi pemuda yang sedikit tertolong pada keuangan keluarga dan memborong semua gorengan Pak Tekno agar ia tak lagi telat jamaah maghrib. Berharap tak pernah hidup di lingkungan dengan para begajul yang punya impian rendah. Hanya menikahi biduan dan hidup telah selesai. "Ada kabar buruk," ujar Rama memecah kebukuan itu. "Kukira umat manusia akan segera binasa." Lanjutnya dengan melirik kawannya. "Maksudmu kiamat?" jawab Prayoga dengan suara malas serta tatapannya ia arahkan ke TV. "Salah satu penyebabnya? Kudengar salah satu utusan Tuhan telah meninggal semalam," terus Rama. "Bukankah para nabi telah lama meninggalkan kita?" ungkapnya. "Bukan itu. Pak Sulaiman, tukang ronda,
sore kemarin telah meninggal. Kudengar ketika berpapasan dengan Pak Tekno saat pulang dari jamaah maghrib. Setelah mengucapkannya, Rama mengguyur kerongkongan dengan minuman soda lebih banyak dari tenggakan sebelumnya. Sekilas ia melirik pada Prayoga. Ia hanya melihat lelaki itu tertunduk. Ia tak mengerti bahwa kabar kematian Pak Sulaiman akan membuatnya sedih. Apakah Wahyu yang nyaring dari tiang listrik itu akan hilang? Tanya Prayoga dan Rama hanya menatap televisi. Mungkinkah seseorang telah menghafalnya? Barangkali sahabat Pak Sulaiman. Maksudku di jam-jam tertentu, terkadang bunyi terdengar berbeda. Kadang terdengar 3 kali pukulan, atau hanya bunyi tuang sekali saja. Lanjut Prayoga dengan menenggak kembali minumannya. Kematian yang mendadak dari orang penting macam Pak Sulaiman akan membuat sedikit keributan, bukan? Pembicaraan mereka berdua kembali terjeda ketika motor Ninja 2 tak melintas. Mereka memperkirakan motor itu bahkan melaju tak cukup cepat. Mungkin sekitar 60 km per jam saja. Namun suaranya begitu gaduh dan membangunkan kucing bermandikan warna biru itu. Berjalan menuju sudut lain dari kamar kecil milik Prayoga. Berjalan pelan, melompati kaki Rama yang sedang ia panjangkan. Saat menemukan sudut rak buku, kucing itu kembali tidur dan mendesis kecil. Namanya masih sama seperti kekasihmu? Tanya Rama. Bekas, dan kamus besar kita mengartikannya pernah menjabat. Kau seharusnya memberikan namamu untuk kucing itu. Lihatlah sama pemalasnya. Atau namamu Rama? Agar aku mudah membunuhmu, katanya berjalan menuju ke arah jendela. Tengah malam Pak Sulaiman mengetuk jendela. Agar aku segera menutupnya, lanjutnya. Hantu? Tidak, seperti katamu. Ia hanya utusan Tuhan. Semalam ia hanya memberikan pesan untukku untuk menutup jendela. Malam ini mungkin ia pesan kembali. Dan lagu dalam TV Kanal 7 berbunyi. Kemudian lagu selesai dan Prayoga menatap jalan aspal di bawahnya. Barangkali sedikit cocok jika dihiasi warna merah marun, pikirnya.